Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Eh, Kali ini saya akan membahas tentang masalah buku ajar ya. Jadi kita sebentar membahas tentang masalah buku ajar. Apa sih sebenarnya buku ajar itu? Yang perlu kita ketahui, tapi saya kira ya sahabat literasi semuanya sudah tahu semuanya ya. Yang intinya adalah bahwa buku ajar itu adalah sebuah buku yang digunakan sebagai buku pelajaran dalam bidang mata pelajaran tertentu, dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh pakar yang ahli dalam bidangnya. Ya, dalam hal ini adalah seorang guru yang mengajar bidang studi tersebut atau dosen yang mengajar bidang studi tersebut, yang dimaksudkan atau yang tujuannya itu secara instruksional, yaitu eh, keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Nah, buku ajar dilengkapi dengan sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya, baik yang di tingkat sekolah maupun yang di tingkat perguruan tinggi, sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran. Jadi buku ajar itu bisa dipakai oleh eh, guru yang mengajar atau dosen yang mengajar dalam guide untuk pengajaran itu, ya, proses pengajaran itu, maupun bisa dipakai oleh siswa, ya. Jadi bisa dipakai oleh guru atau siswa maupun dosen atau mahasiswa. Jadi eh, digunakan sebagai penunjang keberhasilan belajar mengajar dalam sebuah mata pelajaran atau mata kuliah tertentu. Nah, buku ajar ini kumpulan dari lembaran jilid yang di dalamnya berisikan informasi ilmu pengetahuan, ya, sehingga dijadikan standar pendidikan dan pengajaran yang disebut dengan materi. Jadi isinya itu adalah materi-materi yang diajarkan selama perkuliahan atau selama pelajaran satu semester misalkan ya. Jadi ada buku pelajaran yang ditulis dalam untuk eh, kebutuhan satu semester atau satu tahun sekalian ya, 2 semester misalkan ada. Kalau di sekolah biasanya satu tahun sekalian ya, misalkan buku fisika kelas 9 ya, atau misalkan kalau mau berjilid ya berarti buku fisika kelas 9 jilid 1, nanti ada lanjutannya jilid 2. Nah, kalau eh, di perkuliahan ya, di perguruan tinggi itu karena biasanya satu semester ganti ya, ganti mata kuliah. Itu biasanya ada beberapa yang mata kuliah yang beruntun ya, bertingkat. Misalkan ada, kalau di PTKIN ada misalkan ya, ada fikih satu misalkan. Fikih satu, nanti ada fikih 2. Nah, fikih satu, fikih 2 ini bisa dijadikan dalam satu buku kalau memang itu materinya itu masih berlanjut ya, keberlanjutan ya. Tapi kalau misalkan materinya sudah terpotong misalkan ya, dalam artian misalkan fikih satu misalkan membahas tentang masalah toharo bersuci, terus kemudian fikih 2 membahas tentang mawaris misalkan. Nah, ini kalau mau di sendiri-sendiri boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau mau digabung ya nggak masalah juga ya. Jadi ini ya, jadi buku ajar adalah kumpulan dari lembaran jilid yang di dalamnya berisikan informasi ilmu pengetahuan sehingga dijadikan standar pendidikan dan pengajaran yang disebut dengan materi, guna menjadi sarana dan sumber bagi guru dan siswa dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Jadi buku ajar ini harus mengacu kepada RPS ya, RPS ya, rencana pembelajaran, atau kalau di sekolah apa namanya ya, RPP ya mungkin ya, atau sama ya. Ya, intinya mengacu kepada silabus ya. Jadi termasuk sistematikanya. Ya, jadi memang paling enak itu menulis buku ajar karena apa? Pertama, yang ketika kita membuat sebuah buku, yang pertama kita siapkan adalah outline bukunya itu, sistematika bukunya itu. Dan kalau buku ajar itu kita tinggal mengikuti sistematika yang ada di dalam RPS atau di silabus ya. Jadi urutan-urutan materinya itu sudah tersistematika di situ, sudah urut di situ ya. Jadi untuk bab-babnya kita tinggal mengikuti apa yang ada di dalam RPS itu.
Nah, kemudian buku ajar juga merupakan acuan dalam pendidikan di sekolah dalam mencapai tujuan pendidikannya. Namun tidak semua buku ajar dijadikan sebagai acuan, melainkan harus mendapat kesesuaian dengan bidang studi yang diajarkan. Kemudian lanjutannya, dalam pembuatan buku ajar perlu memperhatikan alur logika. Nah ini alur ya. Buku ajar disusun dengan alur logika sesuai dengan rencana pembelajaran ini ya, yang bersifat mindful ya dan berupaya untuk memberikan perspektif baru bagi peserta didik dan mahasiswa supaya lebih berpikir kritis. Jadi eh, saya lanjutkan dulu ya. Setidaknya dalam pembuatan buku ajar harus mencantumkan ciri-ciri sebagai berikut. Nah ini ciri-cirinya nanti ya. Jadi gini ya, dalam artian gini, bagaimana buku ajar biar apa namanya peserta didik dan mahasiswa itu biar bisa berpikir kritis. Nah makanya buku ajar itu sebenarnya kita nggak perlu terlalu detail sekali ya, sampai kemudian bukunya tebal sekali. Buku yang tebal terlalu detail itu cepat melelahkan sebenarnya ya bagi peserta didik. Makanya kita cantumkan di buku ajar itu materi-materi yang secara umum saja gitu ya. Jadi apalagi bagi seorang mahasiswa ya. Jadi nanti untuk yang detail-detail itu biar ada diskusi di dalam kelas. Nah, ini dalam rangka untuk salah satunya adalah mengajarkan ya kepada mahasiswa bagaimana untuk berpikir secara kritis. Makanya kalau buku ajar ya nggak perlu tebal-tebal sekali ya. Jadi cukup misalkan 150 halaman lah sampai 200 itu saya kira sudah cukup. Kalau misalkan 100 ya kalau memang kebutuhannya 100 nggak masalah ya. Karena memang kalau buku ajar itu ya disesuaikan dengan kebutuhan ya. Tapi jangan terlalu tipis juga ya. Karena paling tidak ya itulah ya 75 halaman atau 100 itu sudah termasuk tipis untuk ukuran buku ajar ya. Tapi kalau kita apa namanya kalau buku ajar sendiri ya nggak ada standar karena masing-masing apa namanya mata pelajaran, masing-masing mata kuliah itu beda-beda ya. Jadi beda-beda apa namanya kebutuhan materi yang harus dicantumkan di situ. Nah, kemudian ini ya, ciri-ciri buku ajar ya. Yang pertama mendorong motivasi belajar siswa supaya melakukan kegiatan belajar tanpa harus disuruh. Jadi siswa dengan kesadaran sendiri dia membaca, dia belajar materi-materi yang bahkan yang akan disampaikan oleh seorang guru. Jadi dengan buku ajar itu materi yang besok akan didiskusikan misalkan ya, besok yang akan disampaikan oleh guru itu sudah dipelajari dulu oleh mahasiswa atau oleh siswa di rumahnya masing-masing ya. Jadi mahasiswa itu atau siswa bisa belajar secara mandiri ya. Makanya buku ajar yang baik itu buku ajar yang bahasanya interaktif ya. Jadi tidak terlalu formal juga. Jadi biar ada interaksi siswa itu seakan-akan dia buku ajar yang baik adalah siswa ketika membaca buku ajar itu seperti sedang diterangkan oleh gurunya atau seperti sedang diterangkan oleh dosennya. Itu buku ajar yang baik ya. Terus kemudian sebagai media untuk membantu peserta didik belajar secara mandiri. Ini yang tadi ya, mengingat keterbatasan di ruang kelas dan bertemu dengan guru dan dosen. Nah, ini fungsinya ya. Jadi belajar itu kan terbatas waktunya kalau di dalam kelas, yaitu paling berapa menit lah ya, 45 sampai 60 menit per jam ya, atau 50 ya, 50 menit per jam. Kalau 2 jam aja kan ya paling 120 menit lah ya. Jadi itu sangat terbatas sekali ya ketika kita mau berdiskusi banyak hal tentang materi-materi secara detail ya. Jadi gini ya, jangan habiskan waktu di dalam kelas hanya untuk menyampaikan hal-hal yang umum saja. Itu mestinya sudah selesai dipelajari oleh mahasiswa atau siswa yang bersangkutan ya. Lewat apa? Lewat buku ajar. Nah, ketika di dalam kelas itu mestinya harus sudah mendiskusikan hal-hal yang sudah bersifat detail. Tidak lagi membahas tentang masalah-masalah normatif, apa pengertian misalkan ya. Pengertian mestinya harus sudah selesai dulu itu. Jadi mahasiswa ketika masuk di dalam kelas, beberapa istilah yang harus dikuasai mahasiswa itu harus sudah selesai. Nah, bagaimana caranya? Nah, mahasiswa itu sebelum
masuk kelas harus membaca buku ajar itu, ya. Jadi ini ya, jadi untuk membantu. Terus kemudian ini dikemas dengan sesederhana mungkin supaya lebih mudah untuk dipahami. Tidak bermunculan kontradiktif dan tetap relevan, ya. Jadi antara materi yang satu dengan materi yang lain saling mendukung, keberlanjutannya ada, ya, dan harus disesuaikan dengan RPS itu tadi. Terus kemudian ada ilustrasi yang sangat menarik sehingga para kaum pelajar lebih mudah lagi dalam memahami pelajarannya. Nah, ini akan lebih baik lagi jika buku ajar itu nanti dimasukkan, disisipkan, ada gambar, ada dena, ada tabel. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mempermudah pemahaman siswa atau mahasiswa terhadap materi yang disampaikan. Karena terkadang mahasiswa itu ketika melihat tulisan yang banyak, ya, bersifat urean-urean, ya, naratif, deskriptif, ya, itu nggak paham gitu. Tapi bisa jadi ketika dia melihat gambar, tabel, diagram, itu paham di situ, ya. Jadi akan lebih bagus jika buku ajar itu dikasih keterangan-keterangan gambar, tabel, ya, diagram, ya, itu untuk melengkapi, ya. Terus kemudian materi pelajaran yang disampaikan memiliki sudut pandang yang jelas. Nih, materi pelajaran yang disampaikan memiliki sudut pandang yang jelas, tegas, sehingga tidak membingungkan peserta didik dalam memahaminya. Jadi pakai bahasa yang apa ya, yang ringan-ringan saja, ya, yang komunikatif lah, ya. Termasuk yang tidak terlalu formal banget, ya. Jadi bisa dipahami. Jadi semacam ada interaksi di dalam tulisan itu kepada si mahasiswa tersebut, ya. Kemudian isi materi yang lebih relevan dan sesuai dengan kurikulum. Ini makanya buku ajar itu terutama kalau di perguruan tinggi, ya. Kalau di perguruan tinggi, ya, kalau misalkan mau cetak banyak silakan gitu, ya. Cuma kalau saran saya jangan terlalu banyak gitu, ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kira-kira 1 tahun ini kebutuhannya dalam 1 semester kita butuh 200 buku misalkan. Terus kemudian semester depan itu diperkirakan masih sama, ya, kurikulum masih ada gitulah, masih aman. Cetak 200. Kalau memang mau banyak, ya, jangan lebih daripada 500 eksemplar. Nah, kecuali kalau mata kuliah itu memang mata kuliah yang mata kuliah tetap dan kita memang tidak berpindah-pindah mata kuliah itu, ya. Nanti dikhawatirkan ketika kita sudah mencetak banyak tapi kemudian tahun depan mata kuliah tersebut diganti, ya, diganti atau bahkan dihilangkan. Nah, ini yang repot kita nanti stoknya mau buat apa gitu, ya. Terus kemudian ini, ya, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku dengan memperhatikan idiom tabu kedaerahan ini, ya. Jadi idiom tabu kedaerahan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penggunaan tata bahasa. Jadi meskipun menggunakan bahasa baku tapi tidak terlalu formal, ya. Jadi harus memperhatikan idiom tabu kedaerahan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penggunaan tata bahasa, ya. Jadi ini ciri-ciri buku ajar, ya, ciri-ciri buku ajar. Nah, buat sahabat literasi sekalian yang mau menerbitkan buku ajar atau bahan ajar, ya, sama saja, silahkan bisa menghubungi kami di penerbit NEM, ya. Sudah sangat banyak sekali buku ajar yang kita terbitkan di penerbit NEM. Dan total semuanya, ya, kalau dengan buku-buku yang lain itu sudah hampir 2000 judul, ya. 2000 judul buku sudah kita terbitkan ber-ISBN. Itu saja, ya, materi kita pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.